Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan KAF. Kali ini kakak akan memberikan clue Panter Mandiri Matematika Saintek yang ke-9. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan videonya sampai habis. Nah, untuk soal yang pertama, ini kalian harus ingat bentuk mutlak di sini artinya adalah determinan ya guys. Jadi dia sebenarnya adalah determinan matriks ya. Tentunya kalian masih ingat rumusnya AD min BC. Kemudian nanti setelah kalian buat AD min BC-nya, kalian nanti akan ketemu ya bentuk perkalian fungsi sinus dan kosinus. Tentunya kalian tinggal gunakan rumus ini ya untuk menghitungnya. Oke, kakak yakin kalian bisa. Kemudian yang kedua, nah ini clue-nya kalian harus bentuk dulu ya fungsi f o g x-nya. Ya caranya G dimasukkan ke dalam F. Nah setelah itu baru kalian inverse ya, daripada inverse masing-masing ya, mending bentuk dulu baru di inverse. Cara mencari inverse itu pertama misalkan ya f o g x-nya itu dengan Y. Nah jadi bentuknya jadi Y sama dengan, kemudian kalian harus ubah menjadi bentuk X sama dengan. Nah ingat guys, nanti kalau dia bentuk logaritma ya, maka cara untuk mengubah ke bentuk eksponennya caranya adalah menggunakan definisi ya. Jadi nanti ada misalkan gini ya, A log B sama dengan C. Nah ini untuk mencari X-nya, karena X-nya kan nanti ada dalam B ya, kalian harus menggunakan definisi logaritma. Dia bisa kita ubah ke bentuk eksponen. Jadi B sama dengan A pangkat C ya, jadi nanti yang di dalamnya itu nanti ada X-nya ya, di dalam B. Nanti kalian akan bisa menemukan X. Setelah dinyatakan dalam X sama dengan, kalian tinggal ganti X-nya dengan nama fungsinya dipangkatkan min 1, dan Y yang di ruas kanan kalian bisa ganti dengan X. Nanti akan didapat fungsi inverse-nya. Kemudian yang nomor 3, nah ini ada integral tertentu ya. Sebelum dimasukkan batas yang atas kurang yang bawah, kalian harus integralkan dulu. Ini caranya menggunakan integral substitusi ya guys. Jadi kalian harus misalkan dulu kalau mau pakai substitusi ya, kita misalin yang di dalam akar itu dengan U. Setelah itu kalian cari turunannya. Nah kita pakai simbolnya jangan aksen ya, jangan U aksen, tapi du per dx ya, turunannya U. Nanti apa? Setelah itu kemudian cari dx-nya. Ya tinggal, berarti dx itu sama dengan du per turunannya U gitu ya. Setelah itu kalian substitusikan U dan dx ke dalam soal, kemudian sederhanakan bentuknya. Pastikan ya variabel x-nya itu habis sebelum kalian integralkan ya. Kalau misalkan dia sudah habis, kalian bisa integralkan. Jadi nanti pasti ada yang bisa dicoret antara 3x min 12 ya dengan turunannya si U. Pasti nanti ada hubungan. Kalian harus coret dulu ya, baru kemudian integralkan dalam U. Nah setelah diintegralkan, kalian dapat dong hasilnya ya dalam U. Kemudian kembalikan lagi U-nya itu siapa. Setelah itu baru masukkan batasnya. Ingat, batas yang atas kurang batas yang bawah gitu ya cara hitungnya. Oke, itu clue yang nomor 3. Kemudian yang untuk yang nomor 4 ya. Jadi ini kita gambarkan di sini KLM. Nah, kita mau mencari jaraki ke garis LN ya guys. Jadi pertama ya kalian harus buat segitiganya dulu. Nah, segitiga apa kak? Segitiga KLN ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa keluarkan ya segitiga KLN-nya. Nah, kita keluarkan di sini. Jaraknya itu ini. Nah, gampangnya gitu ya ini. Jadi untuk mencari apa namanya jarak ini, nanti kalian akan mendapati yang namanya segitiga ya, segitiga sembarang mungkin ya. Kalian bisa cari dulu panjang sisi dari masing-masing segitiga ya, LNQ. Nah setelah itu kalian gunakan aturan sinus ya untuk menentukan nilai
cos L atau cos N-nya. Jadi misalkan ya kakak cari nih si L-nya di sini. Misalkan ini setelah dicari A, B, C gitu ya. Nah, kalian cari nilai cos L ya, cos alfanya pakai aturan cos. Caranya mengapit kuadrat kurang depannya kuadrat bagi 2 kali yang mengapit. Setelah dapat nilai cosnya, kemudian kalian tentukan nilai sin L atau cos N-nya. Jadi tergantung kalian tergantung kalian nyarinya ya. Kalau tadi sin E, si cos L ya cari sin L. Kalau tadi cos N ya kita cari sin N. Ya ini sin ya, bukan cos. Dengan menggunakan hubungan sin demi cos sami tanda sah gitu ya. Nanti setelah itu kalian cari cos lagi sin ya guys, sin alfa. Nah nanti setelah dapat sin alfanya berapa, nah kita bisa perhatikan di sini sin alfa itu kan nanti bisa kita pakai QQ aksen per A. Nah nanti kita akan dapat nilai QQ aksennya itu ya, tinggal kali silang A-nya dengan nilai sin alfa. Oke? Kakak yakin bisa. Kemudian yang nomor 5 ini juga sangat mudah. Kakak yakin kalian juga bisa. Intinya adalah ini kalian harus cari jari-jari ya guys. Jadi untuk nomor 5 ini ada ralat ya guys. Jadi di soal mungkin kalian dapat diameter ya dan diameter, tapi yang benar itu adalah jari-jari ya. Jadi jari-jarinya yang pertama 6, yang kedua adalah 4. Nanti kalian akan mendapat masing-masing jari-jarinya dalam A, B, dan C. Kalian tentu akan bisa menentukan nilai 1/5B ya dengan eliminasi. Oke, kira-kira begitu guys ya untuk clue Pantar Mandiri Matematika Saintek yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.